Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematika subtema 1 pembelajaran yang kedua. Anak-anak hebat, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama bahwa Michael Faraday berhasil menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya arus listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik telah membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Lihatlah kamar Edo. Edo menikmati semilir angin dari kipas angin, penerangan dari lampu listrik, kemudian Edo juga bisa mendengarkan musik dari tape recorder yang ada di kamarnya. Iya, kita semua termasuk Edo berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kita bisa menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Berikut ini adalah contoh-contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Hak anak di rumah contohnya yaitu memperoleh makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang dan nyaman saat belajar di rumah. Hak anak di sekolah contohnya memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, dan belajar dengan nyaman di sekolah. Contoh hak anak di masyarakat yaitu bermain di lingkungan yang bersih, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, dan memperoleh rasa aman saat bermain. Setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut contoh faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan hak. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga. Maksudnya seperti ini, misal setiap anak itu berhak untuk mendapatkan makanan. Kalian sebagai anak menginginkan sate, tetapi waktu itu orang tua sedang tidak punya uang karena kemampuan ekonomi keluarga sedang terbatas. Nah, kalian tidak boleh memaksa. Makan seadanya yang disediakan oleh orang tua. Misalnya dengan sayur bayam atau yang lainnya. Yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah. Yang pertama, waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua adalah usia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Anak-anak, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Yang pertama, menurut kalian apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Iya betul, Fatimah sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, apakah Ahmad sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Iya, betul sekali. Ahmad sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ketiga. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Betul sekali, dia belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman. Karena ada beberapa anak yang nakal. Sekarang perhatikan gambar yang keempat. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Iya belum, karena ayah ibunya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Anak-anak hebat, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Anak-anak, dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday juga kita belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus kita contoh dalam keseharian kita. Anak-anak hebat, pada pembelajaran 1 kalian telah membaca teks
yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum, biasanya di paragraf 1 ya, itu berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, bagian penutupnya atau paragraf terakhir adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Anak-anak, di sini Bu Guru contohkan dengan teks yang sudah kita baca pada pembelajaran 1 kemarin, yaitu yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Kalian perhatikan, kalau terlalu kecil kalian bisa besarkan dulu layarnya. Kalian perhatikan baik-baik. Yang paragraf pertama itu adalah pernyataan umum atau pembukaan, isinya tentang topik masalah yang disampaikan oleh penulis. Paragraf berikutnya itu ada beberapa paragraf ya, itu adalah deretan penjelas atau isi. Kemudian paragraf terakhir itu adalah penutup atau kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Untuk pernyataan umum atau paragraf 1 ya, pembukaan, di sini tentang topik masalah. Isinya yaitu tentang perjalanan arus listrik dan manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Kemudian, untuk paragraf kedua dan ketiga itu adalah deret penjelas, yaitu tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik di rumah warga. Kemudian untuk paragraf terakhir, yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, isinya yang pertama kesimpulan isi teks bacaan, yaitu tentang peran penting listrik bagi kehidupan manusia. Kemudian pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah, yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Anak-anak hebat, rangkaian lampu seri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu hemat karena kabel yang dibutuhkan lebih pendek atau lebih sedikit. Kekurangannya yaitu jika salah satu lampu padam, maka semuanya akan padam. Kemudian, semakin banyak lampu yang digunakan pada rangkaian lampu seri, maka nyala lampunya akan semakin redup. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi ilmiah dan rangkaian lampu seri sederhana. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.